bab 4 tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Astuti. Saya Tika Dimana. Saya Nindi Mutiara Madini. Saya Ina Septiana. Masuk ke materi bab 4, pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Lanjut, kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akhlak manusia. Sedangkan Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, imam terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Ini ada contoh gambar Masjid Nabawi yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab atau Mesir. Pendukung teori ini diantaranya adalah ulama besar Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan ini contoh gambarnya. Dan yang kedua, Islam masuk ke Indonesia dari Persia. Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dari Persia dan berasal dari Persia. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein atau Hussein Dijadiningrat, dan ini contoh gambarnya. Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Islam masuk ke Indonesia disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat atau India. Orang yang meyakini teori ini adalah Snoek Horgry, seorang ahli Islam dari Belanda, dan ini contoh gambar beliau. 4. Islam masuk ke Indonesia dari Benggala atau India. Menurut S.Q. Fatimi, Islam masuk di Indonesia melalui perdagangan-perdagangan dari Benggala. Pendapatnya didasarkan pada keterangan dari Tom Pires dalam bukunya Summa Oriental. Berikut foto Tom Pires. Dari penjelasan Tom Pires, bisa diketahui bahwa agama Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7 hingga abad ke-13 melalui perdagangan-perdagangan dari Persia, Mesir, Arab, dan India atau Gujarat dan Benggala. Proses masuk dan penyebarluasan Islam di Indonesia melalui jalur-jalur sebagai berikut. Berikut peta jalur masuknya Islam ke Nusantara. A. Jalur perdagangan. B. Jalur dakwah dan pendidikan. C. Jalur perkawinan. Dan D. Jalur kesenian. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam berarti nomor 9. Ini contoh gambar 9 wali tersebut. Bukti-bukti awal penyebaran agama Islam. Mulai Islam muncul di ujung antara Pulau Sumatera, yaitu Samudra Pasai, Perlak, dan sekitarnya. Dari daerah itu Islam kemudian menyebarkan ke Malaka, Aceh, daerah pantai utara Pulau Jawa, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara. Melalui kegiatan perdagangan, dakwah para ulama, dan usaha perluasan yang dilakukan oleh para penguasa, dalam Islam tumbuh dan berkembang pesat.
Bukti-bukti awal penyebaran Islam di Indonesia adalah berupa berita-berita tertulis dari para musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Batutah dan batu-batu nisan. Hal ini terjadi ketika Islam tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa. Keterangan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang musafir dan Venesia, Italia pada tahun 1292. Ia singgah di daerah sekitar Sumatera Utara. Ia mengungkapkan bahwa Perlak merupakan kata Islam dan banyak pedagang Gujarat giat menyebarkan agama Islam di situ. Batu nisan. Batu nisan yang ditemukan di wilayah Sumatera adalah batu nisan menguasa pertama kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik al-Soleh. Batu nisan itu merangka tahun 696 Hijriah atau batu nisan yang ditemukan atau 1297 Masehi dan didatangkan dari Gujarat. Sedangkan di Jawa batu nisan yang ditemukan berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di lereng Jawa Timur atas nama seseorang wanita yakni Fatimah binti Maimun. Keterangan Batutah. Ibnu Batutah adalah seseorang musafir dari Maroko. Ia mengunjungi daerah di utara Sumatera pada sekitar abad ke-14. Ia mengatakan bahwa penguasa daerah itu telah memeluk agama Islam dan mengikuti mazhab Syafi'i. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berawal dari hubungan perdagangan, agama dan budaya, Islam masuk di Indonesia. Selanjutnya, agama Islam disebarluaskan oleh para mubaligh, dai atau para ulama, hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kapan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai tidak diketahui dengan pasti, hanya diketahui bahwa sultan pertama kerajaan itu bernama Malik as-Saleh. Berikut ini adalah gambar peta wilayah kekuasaan Samudra Pasai. Kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Aceh. Aceh menjadi kerajaan sebagai imbas dari jatuhnya pelabuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Berikut ini adalah gambar peta wilayah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Aceh. Aceh menjadi kerajaan sebagai imbas dari jatuhnya pelabuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Ulama dan pujangga terkenal dari Aceh antara lain Bukhari al-Jauhri yang menulis Tajus Salatin atau Mahkota Segala Raja, Hamzah Fansuri yang mengarang Ashraf al-Aufin, Sarab al-Ashikin, dan Zuyat al-Nuwaidin, serta Nuruddin ar-Raini yang menulis Bustanus Salatin. Ini adalah contoh gambar kerajaan Demak. Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500. Raden Patah adalah putra Raja Majapahit Brawijaya. Ibunya konon adalah seorang perempuan Cina yang tanpa sepengetahuan raja telah memeluk Islam. Ini adalah gambar penyerangan terhadap Portugis dari Malaka oleh armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus. Yang keempat, Kerajaan Banten. Contoh gambar Masjid Agung Banten adalah salah satu peninggalan Kesultanan Banten. Yang kelima, Kerajaan Panjang. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana, penguasa Demak, mangkat. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedalepen, adik Trenggana, dan Pangeran Prawoto Trenggana. Dalam peristiwa ini, Sekar Sedalepen mati terbunuh. Ini adalah contoh kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Inggalaga Sayyidin Panatagama Khalifatul Tanah Jawi. Yang ketujuh, Kerajaan Gowatalo. Ini adalah contoh istana Raja Gowatalo. Agama Islam mulai masuk di daerah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-15 pada tahun 1605.
Raja Talom menyatakan diri sebagai Muslim dengan gelar Abdullah Awwalul Islam. Sedangkan Raja Gowa kemudian menyusul dan bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1607. Seluruh penduduk Gua Talom memeluk Islam. Yang kedelapan, Kerajaan Ternate atau Tidore. Ini adalah contoh istana kerajaan Ternate. Hubungan antara Ternate Tidore dengan kota-kota pelabuhan di Pulau Jawa seperti Surabaya, Gresik, Tuban, dan Giri sudah berlangsung sejak pada zaman Majapahit. Yang D. Bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama, kota. Yang kedua, bangunan. Yang ketiga, karya seni. Dan keempat, pesantren. Ini adalah contoh bangunan Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh dan Keraton Kesultanan Cirebon.